Sekarang Nasdem kena batunya. Selama ini, partai nasionalis yang terlihat getol mendukung Anies Baswedan sebagai capres hanya Nasdem. Padahal, untuk partai nasionalis, sikap seperti itu sangat riskan. Sosok Anies yang dianggap sebagai bapak politik identitas itu telah menjawab aib besar bagi kalangan masyarakat Indonesia Timur. Begitu juga mayoritas kelompok nasionalis di wilayah lainnya. Karena Anies didukung oleh kelompok konservatif yang menolak keberagaman. Tapi Nasdem tetap melakukan itu. Akibatnya, banyak orang yang merasa muak dan akhirnya mengambil sikap. Hal itu terlihat dari hasil survei Nasdem sebagai satu-satunya partai nasionalis yang elektabilitasnya anjlok. Pada survei sebelumnya, Nasdem masih memperoleh 4% suara. Begitu mereka menyatakan dukungannya pada Anies, perolehan elektabilitasnya turun jadi 2,1%. Hasil survei Center for Political Communication Study itu menjadi pelajaran berharga bagi partai lain. Hati-hati dalam membuat wacana. Rakyat sekarang sudah pintar. Informasi begitu bebas dan cepat. Ketika elit politik melakukan manuver negatif, publik akan langsung meresponnya. Selama ini Nasdem jadi partai beruntung. Meskipun pendatang baru, namun banyak kandidat yang didukungnya sukses memenangkan pemilu di banyak daerah. Oleh sebab itu, mungkin karena merasa menjadi partai yang paling penting. Nasdem membuat manuver baru. Bentuknya di luar perkiraan banyak orang. Nasdem mendukung Anies sebagai salah satu capres. Kader Nasdem yang sebelumnya terdengar sinis pada Anies tiba-tiba membuat pembenaran. Langkah ketua umum harus dibela sampai berdarah-darah, meskipun itu tidak logis dan membahayakan. Mestinya, Nasdem konsisten memperjuangkan ide-ide toleransi dan kerukunan, yaitu dengan tidak memihak orang yang didukung oleh kelompok intoleran. Nasdem melakukan antitesis. Tempo hari Nasdem bahkan ingin menduetkan Ganjar dengan Anies. Katanya, agar dapat menghapus polarisasi. Ini sebenarnya politik gaya orde baru. Daripada menimbulkan gesekan, mending dibuat senyap sekalian. Kalau berdamai untuk hal baik, tentu harus didukung. Tapi kalau harus berkompromi dengan bapak politik identitas, itu sangat mencederai perjuangan melawan intoleransi. Mungkin itulah yang dipahami oleh masyarakat, sehingga suara Nasdem tergerus dalam survei. Selain menggunakan politik identitas, Anies juga dianggap tidak bisa bekerja. Mendukung seseorang yang jelas tidak bisa bekerja sebagai calon presiden tentu menjadi tanda tanya besar bagi publik. Jakarta adalah contoh paling jelas dari dampak ketidakmampuan Anies bekerja. Jika dulu kondisi Jakarta sedikit membaik dan bergerak di arah optimis, sekarang di bawah kepemimpinan Anies, nasib Jakarta suram. Para responden dalam survei itu mungkin berpikir, sebelum langkah Nasdem membahayakan nasib Indonesia, lebih baik mereka tidak memilihnya. Ini sebenarnya adalah aksi logis saja. Para pemilih secara umum bersikap pragmatis, apalagi ada begitu banyak pilihan parpol. Jika Nasdem sudah dianggap mengecewakan, maka mereka tidak segan untuk pindah memilih partai lain. Oleh sebab itu, suara partai nasionalis lain terlihat mengalami kenaikan. Karena Nasdem mengalami penurunan. Partai politik memang bebas bermanuver, tapi hendaknya dilakukan dengan bijak. Jangan sampai kisah Nasdem ini juga akan merugikan mereka. Ingin bermain api, tapi malah terbakar sendiri.